Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3. We will presentation about contrastive linguistic. Definisi dari contrastive linguistic itu adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mana dengan mempelajarinya kita jadi tahu apa saja persamaan dan perbedaan satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari apa saja sih perbedaan struktur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada persamaan dan perbedaan dalam penggunaan waktu. Dalam penggunaan waktu, bahasa Indonesia tidak ada aturan khusus, beda halnya dengan bahasa Inggris. Contoh kalimatnya, saya akan beli baju besok. Dalam bahasa Inggris, I will buy a cloth tomorrow. Baik teman-teman, sudah terlihat jelas bahwa dalam bahasa Indonesia walaupun sudah terikat oleh waktu, tidak ada struktur yang berubah. Beda dengan bahasa Inggris. Jadi di situ ada beberapa struktur yang berubah jika sudah terikat oleh waktu. Kita lanjut ke yang kedua, itu ada kata kerja. Dalam Indonesia, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu dalam kalimatnya sama-sama terdapat kata kerja. Namun dalam bahasa Indonesia, walaupun dia lampau saat ini atau sudah berlalu, maka tetap menggunakan satu kata kerja. Beda halnya dengan bahasa Inggris. Baik, contohnya ada dalam kalimat mereka telah membeli baju, atau they have bought a cloth. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya bahwa dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perubahan dalam kata kerjanya. Beda halnya dengan bahasa Inggris, karena sudah terikat oleh waktu, maka kata kerjanya pun ikut mengalami perubahan. Baik teman-teman, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan bunyi atau cara baca. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu memiliki bunyi atau cara baca ya teman-teman ya, atau yang bisa kita sebut ejaannya. Dalam bahasa Indonesia, tulisan atau ejaannya itu akan sama bunyinya atau sama bacanya, berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang penulisan dan cara bacanya itu berbeda. Baik teman-teman, contohnya dalam bahasa Indonesia ada kata mangga. Mangga ditulis mangga dan akan dibaca mangga. Dalam bahasa Inggris, mangga ditulis mango, namun dibaca mango. Baik teman-teman, ada satu contoh lagi. Itu adalah kata rumah. Dalam bahasa Indonesia tetap akan ditulis rumah dan dibaca rumah. Namun dalam bahasa Inggris, rumah akan ditulis house dan dibaca house. Baik teman-teman, sampai sini semoga teman-teman paham dengan materi apa yang saya jelaskan. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Ananda Oktavia Sundari, dari grup 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang differences in change of pronouns, differences in sentence agreement, dan sentence. Oke, yang pertama adalah differences in change of pronouns atau perubahan kata ganti. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan kata ganti, baik dia menjadi subjek ataupun menjadi objek. Tapi berbeda dengan bahasa Inggris yang mengalami perubahan kata ganti orang ketiga saat menjadi subjek dan saat menjadi objek. Bisa kita lihat di situ contohnya. Dia, perempuan ya, memasak di dapur. Bahasa Inggrisnya she cooks in the kitchen. Sedangkan kalau misalnya dia itu sebagai subjek, sedangkan sebagai objek, Andi memberi dia setangkai bunga. Andi gives her a flower. Di sini ada perubahan kata ganti ya. Yang tadinya she menjadi her. Oke, sedangkan di bahasa Indonesia itu enggak, dia ya tetap dia.
Oke, selanjutnya adalah differences in sentence agreement atau perubahan dalam susunan kalimat. Antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki struktur kalimat yang berbeda. Perhatikan contohnya. Gadis cantik itu membeli sayuran di pasar. That a beautiful girl buys vegetable in the market. Sedangkan laki-laki tampan itu membaca sebuah buku. That handsome boy reads a book. Dari dua contoh di atas kita tahu perbedaan struktur kalimat antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kan? Dalam bahasa Indonesia, gadis cantik tetap dalam komposisinya. Gadis, abis itu cantik. Tapi dalam bahasa Inggris, komposisi gadis cantik itu cantik dulu, baru gadis. Kayak a beautiful baru girl, kayak gitu, sama kayak handsome boys. Nah, selanjutnya adalah tenses. Ada perubahan kata kerja dalam bahasa penanda waktu, bahkan dari konteksnya. Bahasa Indonesia tidak memiliki penanda tenses seperti halnya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia hanya memiliki kata keterangan waktu, tidak dengan tensesnya. Coba kita lihat contohnya. Kalau misalnya present tense, I go to school. Bahasa Indonesia saya pergi ke sekolah. Itu untuk present tense-nya kan. Sedangkan untuk past tense, kalau bahasa Inggris pergi itu berubah menjadi apa? When. I went to the office yesterday. Tenses-nya ada, go itu berubah jadi when ya kan, verb kedua, dan ada keterangan waktunya juga kan, yesterday. Sedangkan dalam bahasa Indonesia enggak berubah, perginya itu tetap pergi. Saya pergi ke kantor kemarin, cuman ada penambahan waktu aja di situ, kemarin, tapi tidak mempunyai tenses. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditra Distari Penantian Parinduri, NPM 2018-125-010-019. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang plural noun, to be, dan active dan passive voice. Pertama yang akan saya sampaikan adalah materi tentang plural noun. Baik, pada hakikatnya pengertian plural noun adalah merupakan kata benda dalam jumlah atau lebih dari satu atau bersifat jamak. Jadi plural noun itu adalah kata benda yang bersifat jamak. Dalam plural noun ada terbagi dari regular plural noun dan irregular plural noun. Regular plural noun adalah biasanya dibentuk dengan memberikan imbuhan s, es atau ies. Contohnya adalah a book menjadi books, a bag menjadi bags, a cup menjadi cups, a bowl menjadi bowls, a dog menjadi dogs. Dan untuk menambahkan imbuhan es itu ada beberapa contohnya. A bus menjadi buses, a class menjadi classes, a box menjadi boxes, a tomato menjadi tomatoes, a hero menjadi heroes, a potato menjadi potatoes, a watch menjadi watches. Nah, untuk mengganti kata tunggal ke jamak yang berimbuhan es ini, kata bendanya itu biasanya berakhiran dengan kata huruf S, X, SS, CH, O, dan SH. Seperti a bus berakhiran S berarti ditambahkan dengan ES, jadi buses. Ya, seperti itu. Selain itu, ada juga yang dapat ditambahkan dengan akhiran IES. Biasanya kata dengan akhiran huruf Y sebelum huruf Y tersebut dirubah menjadi huruf konsonan. Contohnya, a city menjadi cities, a baby menjadi babies, a lady menjadi ladies, a fly menjadi flies. Jadi FLIES, a fly. Akhirannya Y menjadi flies, FLIES, seperti itu. Nah, selain regular plural nouns,
Ada juga irregular plural nouns, jadi merubah kata tunggal ke kata jamak, tapi ini tuh harus dihafal seperti itu. Jadi a woman menjadi a woman, a man menjadi man, an ox menjadi oxen, a tooth menjadi teeth, a foot menjadi feet, a mouse menjadi mice. Jadi kalau irregular itu mau nggak mau kita mesti menghafal seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah materi tentang to be. Nah, to be ini sendiri adalah To be itu adalah fungsi yang cukup penting dalam penggunaan, yaitu sebagai kata penghubung. To be itu terdiri dari is, am, dan are. Kalau is itu digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Am itu digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal yang mana hanya ada satu, yaitu adalah I atau saya. Untuk are digunakan untuk dua macam sudut pandang, diantaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua ini kita biasa mengenal subjek itu sebagai kata you, sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak kita biasa mengenal subjek sebagai kata we atau they. Nah, dari ketiga contoh to be, is, am, are tersebut kita masih bisa menjabarkannya lagi menjadi dua, yaitu was dan were. Nah, untuk was itu digunakan pada 4 subjek yang berbeda seperti misalnya he, she, it. Untuk were digunakan dalam bentuk past tense dari to be. Are yang mana penjelasannya juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu penjelasannya seperti penjelasan were ya. Dalam bahasa Inggris dapat digunakan dalam 4 subjek berbeda. Misalnya I, you, we, dan they. Ya, segitu saja penjelasan saya tentang to be. Sekarang kita beralih ke materi aktif dan passive voice. Ya, pengertiannya active voice itu adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat aktif adalah kata kerjanya berawalan mi dan beberapa lagi memiliki awalan ber. Active voice adalah konstruksi tata bahasa. Secara khusus spesifikasinya adalah a voice. Nah, untuk rumus active voice adalah S plus V plus O. Contohnya untuk active voice itu I eat a pear. Nah, untuk passive voice, rumus passive voice itu adalah S plus B plus past participle plus by agent. By agent adalah pelaku dari tindakannya. Contohnya adalah a pear is eat by me. Nah, ciri-ciri kalimat active voice ini adalah pada kalimat aktif subjek melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai objeknya. Kalimat aktif memiliki pola SPOK atau SPK. Yang ketiga, kalimat aktif memerlukan objek setelah mendapat predikat subjek ditambah pelengkap dan keterangan. Untuk ciri-ciri dari passive voice adalah pertama itu to be plus verb 3 dan kata by. Kata ini bukan merupakan syarat yang harus ada dalam kalimat pasif. Yang kedua, yang dapat dijadikan kalimat pasif adalah verbal sentence atau kalimat yang predikatnya kata kerja atau verb. Yang ketiga, verbal sentence yang dapat diubah ke passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki objek penderita.
perubahan dari aktif ke pasif atau sebaliknya tidak merubah makna kalimat dan perubahan itu terjadi hanya pada struktur kalimatnya saja. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan, mohon maaf. Pengertian pasif voice adalah konstruksi tata bahasa, kata atau frasa kata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktif. Jadi berubah dari aktif ke pasif seperti itu. Ya, mungkin segitu saja penjelasan untuk materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formasi kata. Dalam bahasa Indonesia, dalam membentuk kata baru biasanya menggunakan 3 metode. Yang pertama, menempatkan imbuhan pada kata dasar. Kalau dalam bahasa Inggris ada affix, suffix gitu. Terus kemudian ada pembentukan kata majemuk atau dalam bahasa Inggris compound sentences. Kemudian ada pengulangan kata atau repetition. Affix atau imbuhan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, contohnya kita menggunakan kata dasar makan. Bisa menjadi memakan, dimakan, termakan. Dalam bahasa Inggris, kita menggunakan kata dasar read, reading, reread, reader. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, imbuhan awalan kita bisa menambahkan di, contohnya dimakan atau memakan. Kemudian ada di mana. Untuk imbuhan akhiran kita bisa menambahkan katakan di belakang kata seperti memakankan, menanyakan, dan lain-lain. Kemudian ada prefix dan suffix. Prefix imbuhan di awal dan suffix imbuhan akhiran. Contoh prefix dalam bahasa Inggris, kita bisa menambahkan re pada awal kalimat. Contohnya sama seperti reread, rewrite, atau menambahkan cook, operate. Sedangkan untuk suffix imbuhan akhiran kita bisa menggunakan contoh yang tadi juga reading. Untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu mirip-mirip. Jadi S plus V plus O atau subjek, verb, dan objek. Contohnya, I go to the market. Terus dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Kemudian kata benda. Dalam bahasa Indonesia, biasanya kata bendanya ada di depan. Contohnya buku saya, sedangkan dalam bahasa Inggris my book, jadi sebaliknya. Tetapi dalam pembentukan kata biasanya dalam bahasa Inggris depannya kita menambahkan do atau does atau did. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita menggunakan apakah. Kalimat posesif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada perbedaan. Contohnya kita menggunakan kata rumah, rumahku dan rumahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia rumahku dan rumahnya. Rumahnya itu bisa dia laki-laki, dia perempuan, atau rumah kami itu juga bisa disebut rumahnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan banyak perbedaan di situ. My house, his house, her house, my house, their house. Jadi beda-beda. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma ada 2, rumahku dan rumahnya. Kata ganti atau pronoun. Di dalam bahasa Indonesia ada kata-kata kita atau kami. Itu berbeda. Kami seringkali digunakan walaupun orang yang diajak bicara itu tidak ada di sekitar kita. Sedangkan kalau kita biasanya orang yang diajak bicara ada di sebelah kita. Kemudian ada lagi kata ganti demonstratif, yaitu ini dan itu.
ini umumnya digunakan jika benda yang digunakan ada di dekat kita, sedangkan itu biasanya digunakan untuk benda yang tidak ada di dekat kita atau jauh dari kita. Noun atau yang berperan sebagai subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Kemudian objective personal pronoun itu ada us, her, him. Reflexive pronoun dan intensive pronoun itu contohnya yang yourself, itself, ourself. Interrogative pronoun biasanya pertanyaan pakai 5W plus 1H. Who, where, when. Kemudian ada relative pronoun. Relative pronoun itu menjelaskan kata benda. Kemudian indefinite pronoun itu kata bendanya atau orang yang dimaksud itu tidak spesifik. Contohnya anybody, everybody, someone. Kemudian ada reciprocal pronoun atau aksi timbal balik. Contohnya menggunakan each other, one another. Next, distributive pronoun yang artinya menunjukkan benda atau orang satu-satu gitu. Contohnya each, either, neither. Kemudian yang terakhir ada demonstrative pronoun, this or that. Dalam bahasa Indonesia juga ada ini dan itu. Selamat pagi, saya Fentinika Susanti akan menjelaskan tentang part of speech. Part of speech terbagi menjadi 8, yaitu pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposition. Yang pertama ada pronoun atau kata ganti. Kata ganti itu bisa untuk orang, hewan, dan benda. Kata ganti sendiri ini itu berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perbedaan yang pertama adalah dalam bahasa Indonesia itu tidak ada gender. Jadi hanya dia saja dalam bahasa Indonesia. Tidak ada dia laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu misalkan dia laki-laki menjadi he, dan jika perempuan menjadi she. Perbedaan yang kedua itu dalam bahasa Indonesia antara subjek, objek, dan kata kepunyaan tidak ada perubahan. Contohnya, saya pergi ke pasar, atau saya suka kamu, atau ini tas saya. Ketiganya itu tidak ada perubahan. Saya tetap menjadi saya. Berbeda dengan bahasa Inggris, ketika dia subjek, dia menjadi I. Ketika dia objek, dia menjadi me. Ketika dia kata ganti kepunyaan, dia menjadi mine. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. Saya coba akan bacakan satu-satu ya. Dimulai dari saya, I. Ketika dia menjadi objek, berubah menjadi me. Ketika menjadi possessive adjective, dia menjadi mine. Ketika possessive pronoun, dia menjadi mine. Dan dia reflexive pronoun, dia menjadi myself. Lalu kamu menjadi you. Di objek dia tetap menjadi you. Ketika possessive adjective, dia menjadi your. Di possessive pronoun, dia menjadi yours. Di reflexive pronoun, dia menjadi yourself. Lalu kami, we. Di objek dia menjadi us. Possessive adjective, our. Possessive pronoun, ours. Reflexive pronoun, ourselves. Lalu mereka, they. Ketika berubah menjadi objek, dia berubah menjadi them. Di possessive adjective, their. Possessive pronoun, theirs. Reflexive pronoun, themselves. Lalu ada dia yang perempuan, she. Di objek dia menjadi her.
Possessive adjective tetap menjadi her. Possessive pronoun hers. Reflexive pronouns herself. Lalu dia laki-laki, he. Di objek dia menjadi him. Possessive adjective dia his. Possessive pronoun tetap his. Reflexive pronoun himself. Lalu ada benda, it. Ketika menjadi objek tetap it. Di possessive adjective dia its. Lalu reflexive pronouns-nya dia itself. Yang kedua ada adjective atau kata sifat. Adjective atau kata sifat adalah suatu kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, binatang, ataupun benda. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu mendeskripsikan sifat. She is lonely girl. Di sini kata sifatnya lonely yang berarti kesepian. Dan satu lagi ada they are honest. Yang kedua itu menunjukkan asal-usul. I heard an Indonesian song. This clock is German. Yang ketiga ini menjelaskan tentang karakteristik. The knife is sharp. Yang berarti tajam. Dan there is a fast car. Yang ketiga ada noun atau kata benda. Noun atau kata benda ini adalah kata untuk menunjukkan orang, tempat, benda maupun suatu gagasan. Dan noun ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada countable nouns. Countable nouns ini adalah istilah untuk benda yang dapat dihitung dengan angka. Contohnya ada dog, man, horse, book, and idea. Dan uncountable nouns adalah istilah yang digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung dengan angka. Contohnya itu liquid, powder, gases, and happiness. Yang keempat ada conjunction. Conjunction ini ada 3. Yang pertama itu coordinating conjunction. Yang kedua correlative conjunction. Yang ketiga subordinating conjunction. Yang pertama ini coordinating conjunction adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya yang sederajat. Contohnya itu ada for, and, nor, but, or, yet, and so. Atau dapat disingkat menjadi fun boys agar lebih mudah mengingatnya. Correlative conjunction adalah kata penghubung yang dipakai untuk menghubungkan unsur-unsur kalimat antara kata dengan kata, lalu frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Lalu kata penghubung jenis ini itu biasanya mereka selalu berpasangan. Contohnya ada not only dengan but also, lalu ada neither dengan nor, dan either dengan or, lalu ada not dengan but. Lalu subordinating conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan antara ana kalimat dengan induk kalimat. Jadi misalkan tidak menggunakan kata sambung, maka salah satu kalimatnya akan sulit untuk dimengerti jika ia berdiri sendiri. Agak kurang nyambung gitu kali ya. Contohnya itu ada after, before, how, then, although, where, since, whether, as, though, while, because, until, and so on. Lalu selanjutnya ada adverb. Adverb atau kata keterangan adalah kata lebih lanjut tentang kata-kata lain. Biasanya kata keterangan memberitahu kita tentang bagaimana, seberapa sering, kapan ataupun di mana sesuatu terjadi atau dilakukan. Kata keterangan biasanya diletakkan setelah kata kerja. Contohnya, the bus moves slowly. Slowly di sini menjelaskan tentang bis yang bergerak perlahan. Lalu, my brother does his homework well. Menjelaskan tentang kakak saya ini mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan beberapa jenis kata keterangan dapat memodifikasi kata keterangan lainnya, sehingga mengubah tingkatan atau keakuratannya. Contohnya ada, you are speaking too quietly.
dan she played the violin extremely well. Lalu terkadang kata keterangan memodifikasi kata sifat membuatnya lebih kuat atau lebih lemah. Contohnya, you look absolutely fabulous, dan he is slightly overweight. Verb dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan dengan pola tertentu. Untuk verb 2 dan verb 3-nya biasanya hanya ditambah di atau ed, seperti contoh yang ada di sini. Lalu irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan dengan pola tertentu. Dan ada 3 pengelompokan irregular verb. Yang pertama itu antara verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu sama. Lalu yang kedua ada verb 2 dan verb 3 saja yang sama. Dan yang ketiga ini verb 1, 2, dan 3 itu ketiganya berbeda. Seperti contoh yang ada di sini. Selanjutnya kita punya interjection atau kata seru. Interjection ini merupakan kata-kata yang digunakan untuk mengutarakan atau mengekspresikan emosi secara spontan. Sebagai contoh, saya sedang melihat papan pengumuman dan saya melihat kalau ada nama saya di papan pengumuman tersebut yang menyatakan saya lulus ujian. Lalu saya mengekspresikannya secara spontan seperti ini. Hooray, I have passed the exam. Lalu teman saya yang mendengar saya berkata seperti itu secara spontan menjawab, wow, that's really great news. Jadi itulah contoh interjection atau kata seru yang diutarakan secara spontan. Preposition atau kata depan merupakan kata yang menghubungkan kata ganti, pronoun, kata benda noun, ataupun frasa dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Dan di sini ada 5 preposition. Yang pertama itu ada preposition of time, preposition of place, preposition of direction, preposition of agents, preposition of instrument. Dan yang pertama ada preposition of time. Preposition of time adalah preposisi yang menunjukkan waktu. Dan kata depan yang dapat digunakan dalam preposition of time ini adalah at, on, dan in. Lalu ada preposition of place, preposisi yang menunjukkan tempat. Sama seperti preposition of time, kata yang digunakan itu ada at, on, dan in. Lalu di preposition of direction, preposisi yang menunjukkan arah pergi atau pulang, atau mengarahkan kemana atau di mana. Kata yang digunakan itu ada into, from, dan to. Contohnya, I kicked the ball into a box. Lalu, I took something from my pocket. Juga ada I go to school every day. Lalu, preposition of agents adalah preposisi yang menunjukkan sesuatu terjadi antara pelaku dengan tindakan. Contohnya ada a story was written by me. Tindakannya itu adalah story yang telah ditulis dan pelakunya adalah saya yang menulisnya. Kata depan yang digunakan untuk menghubungkannya ini di sini by. Lalu ada I am going to Bandung next week with my family. Tindakannya adalah akan pergi ke Bandung dan pelakunya saya dan keluarga saya. Dan kata depan yang menghubungkan with. Yang terakhir kita ada preposition of instrument, adalah preposisi yang menunjukkan sebab sesuatu terjadi dengan cara, benda, ataupun alat. Contohnya ada he was hit by a ball. Lalu I opened the door with the key. Artikel. Dalam bahasa Indonesia, terkadang artikel seperti a, an, dan the bisa dilewati karena peran artikel tidak begitu penting. Namun dalam bahasa Inggris, artikel sangat penting karena merupakan persyaratan gramatikal.
Dan contohnya seperti I am doctor. Dan contoh selanjutnya ada SBY is the President of the Republic Indonesia. Keunggulan subjek dalam bahasa Inggris dan penggunaan imbuhannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris adalah bahasa utama subjek. Artinya, setiap kalimat dalam bahasa Inggris membutuhkan subjek, entah itu nama diri, kata ganti, atau sejenisnya. Sementara dalam bahasa Indonesia, subjek itu dapat dihilangkan. Contohnya dalam kalimat bahasa Indonesia, tinggalnya sekarang di mana? Dalam bahasa Inggrisnya, where do you stay now? Dalam kalimat tinggalnya sekarang di mana, itu kita tidak perlu menemukan subjeknya atau mencari subjeknya, karena orang Indonesia dapat memahami hal itu karena subjek dalam hal Indonesia tidak terlalu penting. Sementara dalam kalimat where do you stay now, kata you itu sudah berarti subjek. Ketentuan alamat. Di Indonesia, istilah sapaan itu digunakan untuk membedakan posisi orang. Misalnya orang yang lebih tua dari kita menyapanya menggunakan sapaan bapak, ibu, atau sebagainya. Begitu juga dengan alamat. Ketika kita ingin mengirim sesuatu kepada orang yang lebih tua dari kita, di alamat tersebut kita harus menyematkan istilah bapak, ibu, panjenengan, dan juga sejenisnya. Sementara dalam bahasa Inggris istilah itu tidak digunakan, karena dalam bahasa Inggris cukup dengan menggunakan kata Anda, itu bisa kita gunakan untuk semua lawan bicara. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia, Anda sudah makan? Itu biasanya kita gunakan untuk berbicara dengan lawan bicara yang seumuran dengan kita. Sementara dalam bahasa Inggris, do you had dinner? Itu bisa kita gunakan untuk lawan bicara, entah itu lebih tua ataupun mungkin di bawah kita. Contoh lainnya, Bu Dewi lapar? Itu jelas kita sedang mempertanyakan kepada orang yang lebih tua dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Inggris, are you hungry? Itu bisa kita gunakan untuk semua orang atau random